Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan melakukan instalasi ya. Kali ini kita akan menginstalasi Linux. Ya, kita gunakan Linux Ubuntu 22 LTS Long Term Service. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan VirtualBox sebagai media virtual ataupun komputer virtual. Nah, VirtualBox ini tentu kita harus setting terlebih dahulu. Jadi langkah pertama ya, kita harus siapkan dulu file-file yang dibutuhkan. Seperti halnya kita sudah download untuk Linux-nya ISO karena kita menggunakan file ISO. Yang kedua, kita akan melakukan penyiapan mesin. Yang pertama, untuk penyiapan mesin dengan menggunakan VirtualBox. Yang pertama kita pilih new. Nah, kemudian kita berikan nama sistem ini. Namanya adalah Linux Ubuntu 22. Nah, lokasi penyimpanannya, nah ini kalau misalkan Anda mau pindahkan di salah satu folder khusus, maka silahkan. Tapi kalaupun tidak, ya berarti Anda perlu ingat-ingat lokasi standarnya ada di C user, kemudian di lokasi user instalasinya dari VirtualBox. Kalau sudah, kita kemudian pilih next ya. Ini di sini kita tipenya pilih Linux karena kita yang akan install adalah Ubuntu 64. Kita pilih next. Nah, selanjutnya kita ada pengaturan untuk RAM. RAM ini menyesuaikan dari laptop yang kita miliki. Dan batasnya biasanya diberikan tanda warna hijau, ini berarti kondisi aman. Warna merah ini tidak aman ya. Jadi pada laptop ini saya setting untuk RAM-nya 4 GB. Kemudian next, kita pilih di sini ada pilihan create a virtual. Nah, karena virtual hard disk, kita akan membuat hard disk virtual. Pilihnya nomor 2. Kemudian kita pilih create. Nah, nanti jenis tipe hard disknya ada VDI, VHD, virtual hard disk, VDMK. Nah, ini menunjukkan dari mesin yang nanti bisa juga dibuka di program virtual lain. Kita pilih next. Nah, di sini jangan kita pilih fixed ya. Kalau fixed kita hanya dapat 10 GB, tapi kalau kita dynamically kita akan atur sendiri berapa kapasitas yang kita butuhkan. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini lokasi tempatnya hard disk ya, tadi tambahan kan VDI. Nah, kita akan membuat hard disk ini sebesar 1 tera. 1 tera itu berarti 1000 GB. Nah, ini sudah posisi 1000 GB. Setelah itu kita pilih next. Nah, maka mesin untuk virtual ini sudah jadi. Nah, sudah jadi. Nah, langkah berikutnya adalah kita start mesinnya ya. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan di layar. Nah, untuk pertama kali tentu dia akan mencari lokasi ISO dari Linux-nya. Nah, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Maka kita pilih tanda ini. Selanjutnya saya menyimpan ISO ada di dalam SSD. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan ISO-nya. Nah, di sini ada Ubuntu 22 desktop. Nah, ini harusnya kita installnya adalah yang I ya. Ini kebetulan yang terdownload adalah AMD 64, harusnya adalah yang i386 ya. Tidak apa-apa, kita coba saja. Kalau sudah, kita setelah pilih kemudian pilih open. Nah, setelah open kita pilih start. Nah, maka kita akan dihadapkan pada tampilan ini. Ini saya full screen ya, biar kelihatan lebih reals. Nah, di bagian sini, nih GNU Group, ada pilihan-pilihan. Yang pertama ada try or install. Nah, ini nanti bisa dijalankan lewat live CD. Jadi kita mencoba tanpa harus diinstal, dan kalau mau install di situ ada pilihan install. Kemudian ini ada Ubuntu Safe Graphic ya, dengan tampilan ya bisa dikatakan nanti CLI installnya.
Kemudian ada OM installation. Nah ini untuk server biasanya digunakan untuk perusahaan. Nah kita tinggal memilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau untuk awalan, maka kita bisa pilih ini untuk bisa melihat terlebih dahulu. Jika nanti oke, maka kita tinggal install. Kita sudah pilih. Nah, ini masuk dalam tampilan start awal. Kita nunggu di tampilan ini untuk menunggu konfigurasi berikutnya. Nah, cepat atau tidaknya sebuah proses instalasi itu tergantung dari besar atau tidaknya share memori pada laptop yang kita miliki. Nah, kalau posisinya adalah sebagai virtual, maka ketika tadi konfigurasi awal kita share berapa, itu akan menentukan cepat atau tidaknya proses instalasi. Nah, tahapan loading sudah melewati, tapi ini masih menunggu. Mungkin ada proses yang berbarengan sehingga agak lambat ya. Masih proses. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, LTS 22 Ubuntu 22 ini terkenal dengan maskotnya yaitu jellyfish atau ubur-ubur ya. Nah, ubur-ubur. Masih loading ya. Dia sedang masih loading. Nah, ini ada suara-suara tadi. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada proses instalasi. Ada pilihan try Ubuntu, ada Ubuntu install. Kalau kita try, maka dia akan berjalan di CD atau dikenal dengan istilah live CD. Nah, di bagian sini ada pilihan bahasa. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain, bahkan juga bahasa Indonesia. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Nah, kita pilih ya bahasa Indonesia, maka secara otomatis di sini juga akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, karena kita akan melakukan instalasi, maka kita pilih pasang Ubuntu. Nah, di bagian ini adalah konfigurasi untuk keyboard. Maka kalau untuk konfigurasi untuk keyboard kita pilih lanjutkan, karena kita mengikuti aja standar yang ada di dalam Linux ini. Nah, di sini kita dihadapkan pada pilihan instalasi. Jadi kalau misalkan kita pilih instalasi normal, maka dia nanti akan menambah berbagai macam tools-tools yang akan langsung diinstal. Nah, ini prosesnya menjadi akan lama karena banyak proses instalasi. Tapi positifnya atau plusnya adalah kita sudah akan dapat aplikasi-aplikasi itu tanpa harus menginstal kembali. Nah, kemudian di bawahnya ada instalasi minimal. Nah, berarti ini proses cepat. Nanti kita akan melakukan konfigurasi instalasi yang lain dengan manual. Nah, di bagian bawah ini ada tulisan download update ketika menginstal. Nah, ini juga kita tidak perlu checklist karena nanti kalau instalasi akan memperlama ya. Jadi kita cukup pilih instalasi minimal agar proses instalasinya cepat, dan nanti selebihnya kita akan update secara setelah proses instalasi. Kita pilih lanjut ya.
Ini proses untuk tahapan berikutnya. Nah, kemudian kita akan dihadapkan pada tahapan jenis instalasi. Jadi kalau poin yang pertama, maka nanti satu hard disk itu akan diisi oleh Linux. Jadi partisinya cuma ada satu. Nah, kalau pilih yang dua, nah ini maka kita akan konfigurasi untuk partisinya. Kita pilih yang kedua ya. Yang pertama karena kita akan melakukan konfigurasi pada partisi yang ada di hard disk kita. Nah, kemudian di sini kita dihadapkan ada perangkat ya. Nanti di sini ada dev SDA ya. Maka kita pilihnya yang ini dulu, tabel partisi baru. Dilanjutkan. Nah, maka akan ada langsung muncul ruang kosong karena tadi harddisknya memang belum terformat gitu ya. Nah, kita pilih di ruang kosong, kemudian kita tambahkan. Nah, kita ceritanya akan membuat dua partisi saja ya. Yaitu yang pertama untuk yang sistemnya ya, kita mungkin taruhlah 200, berarti 200.000 karena ini mega ya. 200.000 itu berarti 2 tera. Nah, ini kita pilih jenis partisinya adalah pertama. Nah, kemudian jenis file sistemnya itu, kemudian kita pilih dia sebagai root itu berarti gambarnya begini. Kita pilih OK. Nah, kemudian kita buat lagi, masih ada ruang kosong. Nah, kemudian kita tambah lagi. Nah, kita sisanya ya 800 sekian giga. Nah, kita pilih utama juga. Nah, kemudian di poin ini kita ganti menjadi home saja. Oke, jadi dua partisi saja. Nah, kemudian sudah jadi semua, maka selanjutnya kita akan gunakan atau memilih partisi yang akan dijadikan tempat untuk sistem operasi Linux-nya. Nah, maka ada di bagian sini nih, ext4 ini. Kalau sudah, maka kita tinggal pilih, sudah kita tempatkan kan? Nah, kita pilih pasang sekarang. Nah, lanjutkan. Dan ini masuk di nah, selanjutnya kita pilih lokasi kita, lanjutkan. Nah, kita berikan nama dan ini diingat-ingat untuk passwordnya karena dia membutuhkan otoritas untuk bisa masuk ya. Misalkan namanya adalah Linux Enro. Ya, kemudian ini sandinya misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, nah ini kita pilih memerlukan sandi untuk masuk. Kita tidak aktifkan, gunakan direktori aktif, belum ya, nanti lanjutkan. Nah, ini adalah merupakan proses penyalinan berkas. Nah, ini kita tunggu sampai nanti proses ini selesai. Nah, ini memang cukup membutuhkan waktu di poin ini.